Ibu sekalian, selamat sore. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Semua sehat-sehat? Haleluya. Sore hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kemurahannya, karena kebaikannya. Kita masih diberi kesempatan sore hari ini untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan, untuk kita sama-sama datang berbuat bakti kepada Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat hati kita bawa hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Sore hari ini Tuhan, kami naikkan puji syukur kehadirat-Mu. Karena kemurahan Tuhan, Tuhan masih izinkan kami untuk melewati hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Terlebih Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan untuk memuji mengagungkan nama Tuhan. Kami mohon kemurahan sore hari ini ya Bapa. Mohon Roh Kudus mengurapi hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani sore hari ini. Terima kasih biarlah lewat pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, kami semua boleh dikuatkan, kami boleh dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Bapak Surga, Roh Kudus pimpin ibadah ini dari awal hingga jumpa tamatnya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya.
Bapa surga, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang mendengar, agar semua sama-sama beroleh pengertian yang benar dari Tuhan, dan kami beroleh kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin. Salam, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau kita hari ini bisa bertemu kembali dalam ibadah online. Saya harap semuanya sehat-sehat karena Tuhan Yesus yang melindungi kita. Sore hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu tentang perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau kita mendapatkan suatu kesempatan untuk mewujudkan apa yang kita rencanakan? Kita mungkin sudah merencanakan sesuatu sekian lama dan belum ada kesempatan. Nah, ketika mendapatkan kesempatan itu, apa yang akan kita lakukan? Biasanya kita fokus untuk mengerjakan apa yang kita rencanakan itu, dan mungkin bisa sampai lupa segala-galanya. Nah, begitu juga dengan bangsa Yehuda. Sekembalinya mereka dari pembuangan di Babel, fokus mereka adalah memenuhi kebutuhan mereka sendiri, sampai-sampai mereka mengabaikan keadaan bait suci. Kita baca dalam Hagai pasal 1, Hagai pasal 1 ayat yang kedua, keempat, dan ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ayat yang keempat. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Kemudian ayat yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi bangsa Yehuda begitu kembali dari pembuangan, mereka fokus membangun rumahnya sendiri, dan mereka mengabaikan bait Allah yang saat itu dalam keadaan hancur, dalam keadaan menjadi puing-puing reruntuhan setelah dihancurkan bangsa Babel. Nah, kalau kita perhatikan dalam kitab Hagai, kita menemukan ada 5 kali kata perhatikanlah. 5 kali, dan saya akan membaginya menjadi 2 bagian. Yang pertama, perhatikanlah keadaanmu. Di pasal 1 ayat 5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kemudian lanjut di ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Lalu pasal 2 ayat yang ke-16 dan 17. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimanakah keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10, dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Nah, yang bagian pertama ini, perhatikanlah keadaanmu. Ini merupakan respon dari Tuhan. Respon dari Tuhan tentang apa? Untuk mengingatkan umat Israel, bangsa Yehuda. Perhatikanlah keadaanmu. Ini 3 kali diulang. Kalau kita baca di ayat yang kita baca tadi, 3 kali diulang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Tuhan memang betul-betul serius agar bangsa Israel, bangsa Yehuda memperhatikan keadaan hidupnya. Nah, kalau kita perhatikan, kata perhatikanlah keadaanmu, kata perhatikanlah itu dalam bahasa aslinya
menggunakan kata simulevavkem. Simulevavkem artinya taruh di hatimu, menaruh di hati. Menaruh di hati berbicara tentang memberi perhatian dengan berpikir dan merasakan. Hati pada masa itu diyakini sebagai tempat untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Jadi perhatikanlah itu berarti pikirkan dan rasakan dengan sungguh-sungguh. Pikirkan dan rasakan dengan hatimu. Nah, sedang jalan berbicara tentang kehidupan yang sedang dijalani. Pikirkanlah keadaanmu. Dalam versi bahasa Inggris semuanya menerjemahkan pikirkanlah jalanmu. Dan yang luar biasa dalam terjemahan bahasa Jawa ini melengkapi, diterjemahkan demikian: rasakno keananan iro. Rasakno keanan iro. Rasakan keadaanmu. Jadi ini klop, memperhatikan keadaanmu berarti memikirkan jalan hidup kita dan juga merasakan apa yang sedang terjadi. Nah, peringatan Tuhan ini tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menyadarkan umatnya bahwa apa yang mereka kerjakan sebenarnya tidak memenuhi harapan. Namun mereka tidak merasakan. Mereka sudah terbiasa hidup dalam kekurangan semasa hidup di pembuangan. Sehingga ketika mereka kembali, mereka diizinkan Tuhan hidup dalam kekurangan, mereka pun tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Berbeda dengan peristiwa keluaran. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang berlimpah-limpah, kehidupan yang berlimpah-limpah, kemudian dibawa pada keadaan yang berkekurangan sehingga mereka bersungut-sungut. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita perhatikan, baik tujuan dari keluaran dari Mesir maupun kepulangan dari Babel, ini menunjukkan suatu keinginan Allah yang pada akhirnya akan memberkati dengan limpah. Tapi bangsa Yehuda tidak peka. Ketika Tuhan dengan sengaja menahan berkatnya, umatnya juga tidak peka. Tadi kan dikatakan, kamu mengharapkan banyak tapi mendapatkan sedikit. Kamu membawa pulang hasil tapi aku hembuskan. Dan bangsa Israel tidak peka dengan semuanya itu. Nah, respon Tuhan ini untuk apa sih? Respon Tuhan ini menunjukkan adanya kecemburuan ilahi. Tuhan bukan tidak memperbolehkan mereka membangun rumah yang nyaman. Tapi maksud Tuhan tuh, ya jangan melupakan Tuhan begitu saja. Jangan cuek terhadap kondisi bait suci yang tinggal puing-puing reruntuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak dibutuhkan lagi. Seolah-olah kehadiran Tuhan dan hadirat Tuhan tidak diperlukan lagi. Di sini Tuhan ingin ada keseimbangan supaya umatnya tidak terjebak dalam zona nyaman. Biasanya kecenderungan manusia ini adalah untuk bekerja untuk membuat dirinya nyaman. Setelah nyaman, ingin lebih nyaman lagi. Setelah itu ingin lebih lagi dan begitu terus dan seterusnya, dan kenyamanan itu tidak ada akhirnya. Kalau sudah begitu pasti lupa sama Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau hal itu terjadi pada umat tebusannya. Oleh karenanya peringatan Tuhan ini menyatakan bahwa Tuhan ingin mendapat prioritas dengan cara membangun bait suci yang merupakan perwujudan dari kehadiran Allah. Sebuah perwujudan bahwa Allah menyertai mereka. Mengapa Tuhan harus mendapat prioritas? Kalau kita baca dalam Hagai pasal 2 ayat yang ke-6, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir,
dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Mengapa Tuhan harus mendapat prioritas? Karena Dia adalah Allah yang setia dengan janjinya. Janji apa? Untuk menjadikan mereka umat kesayangan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tuhan sudah bersumpah pada masa lampau bahwa bangsa Israel menjadi umat kesayangannya. Nah, kesetiaan Tuhan ini dinyatakan dengan tetap mengasihi dan memulihkan mereka, sekalipun Tuhan sudah berulang kali menghajar dan menghukum mereka. Hajaran dan hukuman Tuhan merupakan bentuk kasih-Nya kepada umat-Nya untuk menyadari bahwa Dia adalah Allah yang setia. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hari ini adalah ketika kita mengerti bahwa Allah adalah Allah yang cemburuan, maka kita jangan memberhalakan diri kita dengan mengutamakan kepentingan kita sendiri dan mengabaikan Tuhan. Mari kita mengutamakan Tuhan, karena Dialah yang berhak menerima kedudukan di tempat yang pertama dan yang terutama dalam hidup kita. Ketika mendapatkan peringatan dari Tuhan, apa yang terjadi? Respon umat Allah yang pertama-tama kita baca di pasal 1 ayat yang ke-12. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu, mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Respon yang pertama dari umat Allah adalah menjadi takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan ini dalam pengertian muncul rasa hormat kepada Allah. Hal ini terjadi karena mereka sudah mengalami pembaharuan hati, sudah mengalami pembaharuan roh, sehingga mereka tidak lagi mengeraskan hati terhadap firman Allah. Hal ini merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Yeskiel bahwa mereka, umat Tuhan, nantinya akan diberi hati yang baru dan roh yang baru, sehingga mereka tidak mengeraskan hati terhadap firman. Yang kedua, kalau hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan, maka kita memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan akan selalu berusaha membuat dirinya itu berkenan kepada Tuhan dengan selalu melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Respon yang kedua adalah mereka mempercayai janji penyertaan Allah. Di ayat yang ke-13 dari Hagai pasal yang pertama. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikian firman Tuhan. Aku menyertai kamu, memiliki makna bahwa Tuhan sendiri yang menjadi jaminan terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya tanpa diminta. Aku menyertai kamu. Ini mengandung sebuah janji bahwa umat Tuhan tidak perlu khawatir, umat Tuhan tidak perlu takut dengan kekurangan kalau mereka mengutamakan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menjadi jaminan dalam hidup mereka. Respon yang selanjutnya adalah mereka menjadi semangatnya bangkit. Di ayat yang ke-14, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Orang yang mempercayai janji Tuhan akan memiliki gairah, akan memiliki semangat untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Lalu yang keempat, responnya adalah mereka melakukannya dengan penuh ketaatan. Maka datanglah
Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Sebagai respon dari rasa hormat kepada Allah, mereka melakukannya dengan penuh semangat dan ketaatan, tanpa paksaan, tetapi dengan penuh sukacita. Kalau kita baca di seluruh kitab Hagai, kita akan melihat nanti akhirnya bahwa mereka memiliki suatu sukacita yang luar biasa ketika pembangunan bait suci sudah selesai. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil adalah kalau hidup dan hati kita sudah mengalami pemulihan, maka seharusnya itu membawa kita pada hidup yang penuh ketaatan. Kalau hidup dan hati kita sudah mengalami pemulihan dari Tuhan, harusnya itu membawa kita kepada hidup yang penuh ketaatan. Taat bukan karena takut mendapat hukuman, tetapi taat karena rasa hormat kita kepada Allah yang begitu setia, yang begitu mengasihi, dan yang menjadi jaminan yang sempurna dalam setiap pergumulan hidup kita. Jadi tujuan Tuhan itu apa? Supaya kita memiliki ketaatan. Sekarang kita melihat bagian yang kedua. Perhatikanlah mulai dari hari ini. Kita baca dalam Hagai pasal yang kedua ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Hagai pasal 2 ayat 19 sampai 20. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Ada yang menarik di sini. 2 kali pengulangan kata perhatikanlah. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Allah, bait Tuhan. Perhatikanlah. 2 kali pengulangan ini menandakan keseriusan Tuhan terhadap janjinya. Tuhan berjanji akan memberkati umatnya ketika dasar bait suci yang baru sudah diletakkan. Berkat di sini bukan sekadar bicara soal materi, tetapi tentang kemuliaan Tuhan. Kita baca di ayat yang keempat dari pasal 2. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tiada artinya? Ini Tuhan sedang mengajak umat Yehuda membandingkan keadaan bait Allah yang dulu, kemuliaan bait Allah yang dulu dengan yang sekarang. Karena pada masa itu orang-orang tua, generasi tua masih hidup. Masih ada yang menjadi saksi mata tentang kemegahan bait Allah yang pertama. Tetapi ketika menjadi reruntuhan, mereka menangis. Kalau kita baca dalam kitab Esra pasal 3, di sana kita menemukan respon mereka. Orang-orang tua menangis ketika melihat reruntuhan itu. Tapi generasi mudanya bersorak-sorai. Karena apa? Karena mulai lagi diletakkan dasar yang baru dari pembangunan bait suci ini. Di ayat yang ke-8, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah punya segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Kemegahan di sini
memakai kata kabot, yaitu kemuliaan. Aku akan memenuhi rumah ini, bait Tuhan ini yang pada hari itu diletakkan dasar, akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Di ayat yang ke-10, ini menarik. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian, maksudnya kemuliaan bait Allah yang baru ini akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Luar biasa. Ini merupakan janji Tuhan bahwa pembangunan bait Allah yang baru lebih megah, lebih dipenuhi dengan kemuliaan. Karena apa? Kalau bait Allah yang pertama dibangun karena ketaatan Salomo, dibangun karena ketaatan Daud, tetapi bait suci yang kedua ini dibangun atas dasar ketaatan seluruh umat Yehuda. Oleh karenanya Tuhan menyatakan bahwa dengan begitu aku akan menarik kekayaan bangsa-bangsa untuk menyatakan kemuliaannya melalui rumahnya, melalui baitnya, sehingga dikatakan kemuliaannya akan melebihi kemuliaan bait Allah yang sebelumnya. Dan yang lebih istimewa lagi adalah aku akan memberi damai sejahtera. Berkat yang dimaksud Tuhan adalah mengembalikan citra diri kita sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah yang mulia, yang telah rusak karena dosa. Yang Tuhan tekankan di sini adalah tentang kemuliaan. Ketika kita dipermuliakan Tuhan, maka kita pasti menerima berkatnya. Nah, ini yang penting. Ciri-ciri hidup kita diberkati Tuhan bukan soal berapa banyak harta kita, bukan berapa banyak mobil mewah yang kita punya, bukan berapa banyak rumah yang kita miliki, bukan berapa banyak persembahan yang kita berikan kepada gereja. Bukan. Ciri-ciri hidup kita diberkati Tuhan adalah hidup kita menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, kita bagai ini adalah tipologi atau gambaran tentang pembangunan bait suci perjanjian baru, di mana itu berbicara tentang bait Allah rohani atau manusia batiniah kita. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan, tubuh kita adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kita. 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan, tubuh kita ini bait Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Menariknya, 1 Korintus 3 ayat 11 mengatakan bahwa dasar bangunan bait Allah dalam diri kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, Dia sudah meletakkan dasar, yakni dirinya sendiri bagi kita. Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit dari maut sebagai kurban penebusan bagi kita atas dosa-dosa kita, itu yang menjadi dasar bangunan bait suci dalam diri kita. Masalahnya adalah dengan bahan apa kemudian kita mendirikan bangunannya. Jika kita berfokus hanya mendandani manusia lahiriah saja, kita berpikir orang Kristen sebagai anak raja harusnya keren, harusnya kaya, harusnya mewah, harusnya sukses. Jika kita hanya berfokus pada mendandani manusia lahiriah saja, maka bangunan bait Allah itu akan terbengkalai dan tetap menjadi reruntuhan. Jika kita gak serius dalam membangun bait Allah di dalam hidup kita, maka kita seperti membangunnya dengan jerami atau rumput kering yang ketika diuji dengan api lalu terbakar habis. Artinya apa? Tidak ada gunanya. Sia-sia kita sekian lama menjadi orang Kristen tapi tidak teruji,
tetapi pada akhirnya tidak ada sesuatu yang kita bawa ke hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita serius membangun bait Allah dalam diri kita, kita akan membangunnya dengan emas, kita akan membangunnya dengan perak, dengan batu permata yang melambangkan kemuliaan. Kita membangun kehidupan dengan kemuliaan Allah, di mana kemuliaan Allah itu mengubahkan kehidupan kita sehingga bisa menarik banyak orang untuk datang kepada Kristus. Begitu melihat kehidupan kita. Hagai pasal 2 ayat yang ke-7. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah punya segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan. Aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa. Dalam pengertian ketika mereka melihat kita membangun tubuh kita, membangun bait Allah dalam tubuh kita dengan kemuliaan Tuhan, hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi kesaksian yang harum, maka bangsa-bangsa lain akan melihat, orang-orang yang belum mengenal Tuhan akan melihat kehidupan kita, dan mereka akan datang kepada Tuhan. Barang yang indah bukan bicara tentang materi, tetapi tentang jiwa-jiwa yang haus akan kasih Tuhan, akan datang berduyun-duyun menghampiri Tuhan. Membangun kehidupan dengan kemuliaan Allah itu artinya bahwa karakter kita terus-menerus diasah hingga menjadi sempurna seperti Kristus. Karakter ilahi yang mulia itu dimunculkan dalam kehidupan kita. Tapi hal itu bisa terjadi kalau kita memiliki rasa hormat pada Tuhan. Kita memiliki iman, percaya akan janji penyertaan Tuhan. Kita memiliki semangat dan ketaatan untuk mau diproses sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan, pertama, perhatikanlah keadaanmu. Itu mengajak kita untuk selalu introspeksi diri kita. Apakah hidup kita ini menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang utama dalam hidup kita, atau kita terlalu mementingkan diri kita sendiri, yang berarti kita memberhalakan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, perhatikanlah mulai dari hari ini aku akan memberkati. Ini merupakan sebuah janji, merupakan sebuah jaminan dari Tuhan agar kita memiliki gairah dan semangat serta ketaatan di dalam membangun bait Allah dengan kemuliaan, supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga banyak jiwa datang kepada Kristus melalui kesaksian hidup kita yang mempermuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu yang kami dengar pada sore hari ini. Kiranya Engkau terus mengingatkan setiap kami agar kami dapat memperhatikan kehidupan kami, supaya kami Engkau dapati tidak memberhalakan diri kami sendiri, tetapi kami menempatkan Tuhan sebagai sentral dalam hidup kami, menempatkan Tuhan di tempat yang utama dan pertama dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk memiliki iman, ajar kami untuk mempunyai semangat dan ketaatan yang penuh untuk membangun bait Allah yang ada dalam diri kami, yang Engkau sendiri sudah meletakkan dasarnya Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dengan membangun bait suci dalam hidup kami dengan kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, kiranya Tuhan menolong, baik dalam pergumulan pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, atau segala sesuatu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kehidupan jemaat-Mu. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan terus memberikan hati yang takut akan Tuhan kepada para pemimpin di bangsa ini, sehingga mereka
mampu memimpin bangsa ini dengan adil dan makmur ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa untuk penanganan COVID. Secara khusus kami mau menyerahkan para ilmuwan yang sedang berjuang keras untuk menemukan vaksin. Kiranya Tuhan berikan hikmat agar mereka bisa menemukan vaksin yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan. Terima kasih ya Bapak. Sekarang kami akan berpisah satu sama lain, tapi kami percaya penyertaan Tuhan tetap bersama dengan kami dan Engkau tetap mengikat kami di dalam kasih. Terima kasih ya Bapak. Sebelum kami berpisah, kami akan mengangkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, kasih sayang dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat sore, ibadah sudah selesai dan sampai jumpa minggu depan.